Selamat pagi buat anak didik kami sekalian kelas 8. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Adapun judul kita hari ini yaitu judul bab yang baru, yaitu bangun ruang sisi datar. Luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Beberapa jenis bangun ruang sisi datar, ada nanti yang namanya kubus, ada balok, ada kerucut, ada prisma. Jadi itu akan kita cari luas permukaannya dan volumenya. Ingat, ini bangun ruang berarti ada volume. Perhatikan gambar kubus berikut. Gambar pertama itu secara utuh kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dan yang kedua ini adalah jaring-jaringnya. Dari jaring-jaring ini nanti kita mengetahui yang mana luas permukaan. Perhatikan jaring-jaringnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 buah yang berbentuk persegi. Makanya rumus luasnya itu adalah 6S kuadrat. Karena ini persegi, sisi kali sisi. Berapa banyak bangunnya? Ada 6. Sedangkan volumenya itu rumusnya adalah sisi pangkat 3. Jadi dasar dari rumus luas permukaan ini dari jaring gini. Ya, kita ambil contohnya. Luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 17 cm, maka luasnya berapa cm kuadrat? Nah, ini dia. Luas permukaan kubus rumusnya 6 kali S kuadrat. Maka 6 dikali 17 cm dikuadratkan, 6 dikali 289 cm kuadrat itu sama dengan 1734 cm kuadrat. Inilah luas permukaan. Soal nomor 2. Luas permukaan kubus 1176 cm kuadrat. Maka tentukan volumenya. Dikasih tahu luas, yang ditanya volume. Maka kita harus cari dulu berapa panjang sisinya. Kita pakai rumus luas permukaan karena luas permukaan yang diketahui. Maka luas permukaan sama dengan 6 dikali S kuadrat. Luas permukaannya 1176 sama dengan 6 kali S kuadrat. Maka ini mencari S kuadrat itu 1176 dibagi 6. Maka S kuadrat itu 196. Kita mau mencari S. Maka S akar dari 196 itu 14. Masih S, yang ditanya volume, maka pakai rumus volume. Volume kubus itu adalah S pangkat 3, maka 14 cm dipangkatkan 3 itu 2744 cm kubik. Begitulah cara menentukan. Yang kedua itu adalah balok. Nah, ini perhatikan gambarnya dan jaring-jaring balok. Nah, rumus luas permukaan balok dan volumenya. Rumus luasnya itu adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ya, P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Sedangkan volume panjang kali lebar kali tinggi. Kita ambil contohnya. Sebuah balok mempunyai panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Jika luas permukaan balok 432 cm kuadrat, tentukan tinggi balok tersebut. Nah, karena ditanya itu tingginya dan diketahui luasnya, maka kita pakai rumus luas balok. Rumus luasnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Masukkan semua nilai. Luas permukaan itu 432 sama dengan 2 kali panjang itu 12 kali lebar itu 8 tambah panjang 12 kali tinggi tetap tinggi T tambah 8 itu lebar kali tetap tinggi. Nah, ini 432 sama dengan 2 kali ini 12 dikali 8 96, 12 kali T 12T, 8 kali T 8T. Maka 432 sama dengan 2 kali 96 tambah ini ya, 12 tambah 8 itu 20T. Maka kalikan ke dalam, itu 432 sama dengan 2 kali 96 itu 192, 2 dikali 20T itu 40T. Maka 40T sama dengan
432 dikurang 192. Maka itu sama dengan 240, maka T itu sama dengan 240 dibagi 40, itu sama dengan 6 cm. Inilah nilai tinggi. Contoh yang kedua, sebuah balok berukuran panjang 16 cm, lebar 9 dan tinggi 12 cm. Jika volume sebuah kubus sama dengan volume balok, maka panjang rusuk kubusnya. Ya. Dihubungkan antara balok dan kubus untuk soal ini. Perhatikan, volume kubus sama dengan volume balok. Itu pernyataan. Kubus sama dengan balok volumenya. Maka rumus kubus S pangkat 3 sama dengan rumus volume balok 4 kali lebar kali tinggi. Maka masukkan nilainya. S pangkat 3 sama dengan 16 kali 9 kali 12. Maka S pangkat 3 itu sama dengan 1728. Kita mau mencari panjang rusuk atau S. Maka S sama dengan akar pangkat 3. Ini akar pangkat 3 dari 1728 itu sama dengan 12. Maka panjang rusuk daripada kubus tersebut itu adalah 12 cm. Untuk yang ketiga, bangun prisma. Jenis-jenis prisma ada beberapa bagian. Perhatikan ini, balok itu merupakan prisma. Prisma segi 4 namanya. Ini prisma segitiga, prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma segi 5 beraturan, prisma segi 6 beraturan. Ini prisma persegi panjang atau balok sama. Yang pertama dan yang terakhir. Penamaan prisma diperhatikan dari alasnya. Mana alasnya? Ini segitiga. Yang ini jangan dilihat dari yang di bawah, ini alasnya, bukan. Alas itu adalah bangun yang sama. Ada dua buah bangun yang sama. Yang mana ini untuk gambar ketiga? Yang ini trapesium 1 dan ini trapesium 1. Makanya dibilang prisma trapesium. Ada dua sisi bangun yang sama. Itulah alasnya. Dan itulah penamaan prisma. Rumus luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Maka volume prisma luas alas kali tinggi. Ingat, buat kamu anak didik kami, alasnya itu adalah bangun yang sama tadi. Ini jangan dibilang ini persegi panjang alasnya, bukan, alasnya ini yang trapesium. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan ini. Ada gambarnya ini. PQR TUP. Nah, perhatikan alasnya yang mana? Alasnya itu adalah segitiga ini, PQR ataupun TUP. Ini alasnya. Bangunnya ini yang sama, yang lainnya tidak sama itu. Itu bukan alas. Jangan karena ini TUPQ ini di bawah maka ini alas, bukan ini alasnya, tetapi yang dua bangun yang sama ini segitiga. Maka tentukan luas permukaan serta volumenya. Perhatikan luas alas dulu. Alas tadi saya bilang segitiganya, alas kali tinggi per 2. Maka dimasukkan alasnya itu 5, tingginya 12. Ini bangun yang sama, ini 12 per 2, maka itu sama dengan 30 cm kuadrat. Ini luas alas, belum luas permukaan prisma. Keliling alas, keliling itu adalah jumlah keseluruhan sisi alas. Itu adalah 12 tambah 5 tambah 13, panjang sisi-sisi segitiga tersebut. Dijumlahkan semua, itu 30 cm. Maka luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Masukkan nilainya 2 dikali 30 cm kuadrat tambah 30 cm kali. Ini tingginya sudah tinggi prisma, bukan tinggi alas lagi. Kalau tinggi alasnya tadi itu 12, ini tinggi prisma, maka itu 25. Maka 60 cm kuadrat ditambah 750 cm kuadrat itu sama dengan 810 cm kuadrat. Inilah luas permukaan. Sedangkan volume itu luas alas kali tinggi.
Maka luas alasnya tadi katanya 30 cm kuadrat kali tinggi prisma 25 cm itu sama dengan 750 cm pangkat 3. Jadi buat anak didik kami, diperhatikan ini video dengan baik, didengar, gambar juga harus rapi. Jangan asal-asal digambar ya nak, biar kamu memahami apa yang saya terangkan saat ini. Terima kasih.